Salam super. Hari ini hari yang luar biasa. Kita berjumpa di sudut perubahan dengan narasumber yang luar biasa. Salam super, Mas Reno. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Sehat-sehat. Nah, hari ini sudut perubahan kedatangan tamu yang luar biasa. Kita akan kulik semua mulai latar belakang pendidikan sampai dia berani-beraninya masuk ke mahkota. Siap ya? Siap Pak. Oke, kita mulai dari latar belakang pendidikan. Cerita Mas, gimana latar belakang pendidikan, asalnya dari mana? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Pram ya. Jadi sebelumnya mungkin saya perkenalkan nama dulu ya. Nama saya Reno Setiaji. Keseharian saya dipanggil Reno. Kemudian saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta di jurusan Kesehatan Masyarakat. Kemudian saya mengambil fokus di Occupational Health and Safety atau di keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi selama kuliah di semester 1 sampai 4 saya belajar Kesmas secara umum. Kemudian di semester 5 sampai semester 8 saya mendalami K3 mulai dari perundang-undangan, ergonomi, manajemen risiko, kemudian juga ada hygiene industri dan lain-lain seputar K3 Pak. Jadi memang sekolah khusus tentang K3? Betul Pak, jadi dari mulai saya lulus SMA, SMK gitu ya, saya yakinkan kira-kira saya ini mau kemana. Nah, saya adalah orang yang melihat, mempertimbangkan kedepannya saya ini mau kemana. Saya cari kenalan, saya konsultasi, ternyata memang K3 ini yang pas kayaknya untuk saya. Oke, tapi Mas Reno tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu banyak sekali yang menganggap K3 itu bagian terkecil, malah tidak terperhatikan. Nah, kenapa berani mengambil jurusan itu? Jadi saya gini Pak, saya memiliki pola pikir ya terkait dengan K3 ini. Saya itu bekerja untuk bisa menjaga keselamatan dan kesehatan orang banyak, dan saya kira profesi saya ini sangat mulia karena saya menjaga ini orang datang dengan sehat, kemudian dia pulang dengan selamat gitulah. Jadi karena dengan keyakinan ini saya menganggap pekerjaan saya ini mulia, makanya saya mau ubah tuh mindset perusahaan-perusahaan yang mengatakan bahwasanya K3 itu tidak terlalu penting gitu Pak. Oke. Kenapa sekolah di Jogja? Aslinya dari mana? Kalau saya aslinya sebenarnya orang sini Pak. Saya asli putra daerah Riau, saya lahir di Riau. Kemudian saya punya tekad yang kuat ya untuk bisa kuliah di luar dari pulau saya ini. Dan saya melihat Yogyakarta terkenal dengan kota pelajar. Jutaan pelajar datang ke sana untuk menuntut ilmu. Jadi karena motivasi itu juga saya pengen belajar di sumbernya lah gitu kan, kota pelajar ini. Jadi di sisi lain saya mengambil Yogyakarta karena biar punya teman dari Sabang sampai Merauke. Dan itu terbukti Pak, di satu kelas itu teman saya ada yang dari Aceh sampai dari Papua, itu ada semuanya. Sekarang saya lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya K3 itu? Kok sampai ada universitas yang membuat jurusan seperti itu? Silakan diceritakan, K3 itu sebenarnya apa? Ya baik, jadi K3 itu Pak, simpelnya saya punya pola pikir terkait K3. K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tujuannya itu merupakan ilmu dan seni ya. Bagaimana kemudian kita mencegah ya, mencegah kecelakaan, mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Dan nanti outputnya adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Itulah yang disebut dengan K3. Kalau saya boleh merangkumkan, ada 4 pokok tugas seorang K3, yaitu 4A atau 4A. Yang pertama itu assist atau membantu ya, membantu perusahaan dalam hal ini menerapkan K3 di perusahaan mereka sesuai dengan undang-undang. Kemudian juga yang kedua itu ada namanya analyze. Atau kita menganalisis potensi bahaya dan kemudian mengkaji resikonya serta memberikan pengendalian. Kemudian yang ketiga itu advice atau
memberikan nasihat. Ya, okay. Jadi tugas saya di sini adalah memberikan nasihat kepada perusahaan ya. Nasihat ini banyak sebenarnya Pak, seperti training, kemudian ada safety briefing, safety talk dan toolbox meeting dan lain sebagainya. Nah, itu adalah advice ya. Kemudian yang terakhir adalah audit ya. Audit. Jadi kita bagaimana apa yang diimplementasikan di perusahaan ini itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku. Mungkin itu sedikit dulu. Oke. Saya tertarik dengan tadi A yang pertama. Iya. Nah, kan kita melihat dengan perkembangan perusahaan, perekonomian kita, katanya orang-orang itu tidak berkembang. Itu kan dampaknya kepada karyawan. Iya, betul. Ada karyawan yang malas-malasan, padahal sebelumnya dia rajin bekerja. Ada karyawan yang apatis. Betul, Pak. Nah, Mas Reno lihat ini bisa diperbaiki dari sisi apa menurut K3? Jadi mungkin yang Bapak maksud ini terkait dengan burnout ya Pak. Burnout istilahnya. Burnout, ya. Jadi rasa penat, stres sama pada karyawan. Nah, ini betul yang seperti Bapak sampaikan tadi, itu akan menurunkan etos kerja karyawan. Jadi yang saya lihat di sini mungkin masih kurangnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, Pak. Jadi contoh kecilnya APD. Misalnya kayak baju safety ya, seragam safety itu kan itu perlu dipertimbangkan oleh perusahaan bagaimana pemenuhannya itu sesuai dan layak. Ya, karena baju kerja itu selain safety tapi juga bisa sebagai kebanggaan dari karyawan itu. Jadi kalau perusahaan memberikan seragam safety yang bagus, kemudian ya keren lah gitu kan, selain safety juga keren, maka karyawan itu tadi datang bekerja pun dengan semangat karena dengan seragamnya yang bagus dan safety, dan dia tentu lebih pede untuk melakukan pekerjaan. Baru dari satu sisi saja saya tangkap tadi, seragam. Rupanya seragam itu tidak boleh asal-asalan ya. Betul Pak. Harus ada standar K3-nya juga. Betul. Oke. Nah, kira-kira pengalaman Mas Reno menangani kasus-kasus burnout tadi seperti apa? Bisa diceritakan? Baik, jadi biasanya kalau dari sudut pandang K3 kita membuat program-program yang itu membuat karyawan jadi lebih merasa diperhatikan. Ya, yang ini mungkin bisa juga diterapkan di perusahaan kita ya, Mahkota Group, seperti misalnya memberikan apa namanya vitamin lah gitu kan, vitamin K atau makanan tambahan seperti buah-buahan misalnya. Nanti setiap 1 bulan kita sediakan buah-buahan untuk pekerja. Artinya pekerja di sana merasa perusahaan ternyata aware ya sama kita, peduli ya sama kita, dia mau kasih kita buah ya kan. Kemudian dari sudut pandang yang lain, misalnya dari tim K3 kita memberikan reward kepada pekerja yang dia itu nurut sama aturan perusahaan ya kan. Kemudian misalnya kalau bekerja dia safety, itu perlu kita berikan penghargaan kepada dia agar apa ya, stresnya tadi karena bekerja sedikit terkurangi. Karena dia gini Pak, orang yang pakai APD tentu ya ini umumnya pasti merasa agak risih ya, yang panas lah, yang gimana. Tapi dengan dia menggunakan APD, kemudian dia mempunyai apa namanya tadi pemikiran kalau misalnya saya kayak gini saya bakal dapat reward nih, itu juga bisa menambah semangat dia untuk tetap selamat dan bekerjanya juga ikhlas. Jadi burnout bisa dikurangi. Menarik sekali. Kalau saya lihat cerita tadi, saya mendengar pengalaman Mas Reno, tentu untuk menjadi seorang K3 seperti Mas Reno itu tidak mudah. Apa benar pendapat saya seperti itu? Betul Pak, karena K3 ini banyak sekali tantangannya. Coba diceritakan tantangannya seperti apa? Tantangannya ya tentu saja menghadapi pekerja-pekerja yang rewel, pekerja-pekerja yang susah lah untuk dibilangi. Tentu itu sebagai seorang K3 kita juga harus bisa menjadi role model Pak. Nah ya kan,
jadi kita tidak hanya menyampaikan pekerja harus begini, harus begitu, pakai APD. Sementara kalau kita sendiri tidak bisa jadi role model, kita masih buka helm ke lapangan. Nah, itu butuh apa ya? Butuh apa ya? Motivasi juga dari diri seorang K3 itu, Pak. Ya. Nah, mungkin itu, Pak. Nah, tanpa menyebut nama perusahaan, pengalaman sebelumnya yang mungkin bisa kita terapkan di mahkota, kira-kira apa? Iya, Pak, yang sebenarnya ada banyak sekali, Pak, rekomendasi yang bisa diberikan gitu kan. Tapi mungkin untuk saat ini yang bisa diberikan misalnya itu tadi seperti saya sampaikan, seragam kerja. Kita memberikan seragam yang baik, yang layak untuk mereka, ya kan, lengan panjang. Kalau kita ketahui sekarang di mahkota kita masih pakai lengan pendek. Sementara itu resiko jika kulit langsung bersentuhan dengan mesin. Kemudian yang di sisi lain ID badge. ID badge ini penting juga, Pak, sebagai pengenal ya. Kemarin saya ada kasus ya, kecelakaan lah minor, tapi saya nggak bisa mengenali ini nih dari divisi mana, namanya siapa, kita sulit mengenali. Jadi tadi apa namanya, seragam kerja, kemudian ID badge, kemudian yang ketiga juga saya pengen ada program pemberian reward kepada pekerja-pekerja yang taat dengan aturan perusahaan. Oke. Nah, menarik sekali. Saya mulai dari hal-hal yang kecil tadi. ID badge itu ternyata penting ya menurut Betul, betul, Pak. Nah, bisa disebutkan kira-kira kalau kita sudah menerapkan aturan K3 secara keseluruhan untuknya bagi perusahaan apa? Jadi kalau kita runtut sama pertanyaan Bapak yang sebelumnya, bahwa saya banyak perusahaan-perusahaan itu yang mereka merasa K3 ini tidak begitu penting. Padahal K3 itu, Pak, adalah sebuah investasi yang luar biasa. Ya, kalau saya kasih contoh, semisalnya K3 tidak berjalan di suatu perusahaan, kemudian terjadi insiden, kecelakaan, maka produksi akan terhenti di sana, ya kan? Ketika produksi terhenti, tentu saja target tidak tercapai. Nah, dari contoh kecilnya kita bisa melihat kalau K3 itu sepenting itu, Pak. Makanya saya bilang di awal, saya sampaikan K3 itu adalah ilmu dan seni untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan produktivitas. Itu, Pak. Jadi sudah ada jaminan kalau K3 itu kita kerjakan dengan baik, kita jalankan dengan tepat, sesuai dengan aturan pemerintah, akan sangat banyak manfaat oleh perusahaan. Betul, Pak. Ada kasus yang Mas Reno pernah dengar bahwa satu perusahaan yang tidak menerapkan K3 secara baik, dia kemudian dipersoalkan oleh pemerintah. Oh, tentu, Pak, itu banyak sekali kejadiannya seperti itu kan. Kalau kita ambil contoh misalnya di Chevron misalnya ya, perusahaan-perusahaan asing lah ya, yang mereka sangat mengutamakan keselamatan kerja. Mereka tuh hal-hal kecil aja, Pak, misalnya pekerjaan pengeboran misalnya. Jika ada satu hal yang menurut PT Chevron itu tidak sesuai standar, maka pekerjaan akan di shutdown. Jadi tidak boleh dilakukan pekerjaan. Daripada pekerjaan terus berjalan tetapi terjadi kecelakaan, justru akan menimbulkan pengeluaran yang lebih besar. Betul, untuk perusahaan. Jadi kemudian kemarin waktu di Kilang juga ya, di sana juga ketat juga untuk prosedur K3-nya. Karena di sana sedikit saja, Pak, ada kita misalnya melakukan pekerjaan pengelasan, kemudian ada gas yang lewat, itu udah bisa menimbulkan flash. Jadi dengan kejadian-kejadian seperti itu, saya rasa bisa dijadikan pelajaran juga untuk kita ke depannya di perusahaan kita, menerapkan K3 secara totality. Jadi tidak hanya diucapkan, tapi kita coba implementasikan di perusahaan kita. Menarik sekali ceritanya. Sekarang saya ingin tanya pengalaman-pengalaman unik atau yang paling berkesan selama berkecimpung di K3. Ya, baik. Jadi sebenarnya, Pak, saya kan belum lama ya di K3 ini. Saya lulus tahun 2023, gitu kan. Sebelumnya saya juga pernah bekerja di lembaga training
training and certification di PJK 3 lah gitu kan. Kemudian juga saya terjun di K3 itu ketika project di kilang Pertamina Balikpapan. Tentu saja kalau yang unik itu banyak ya Pak ya. Misalnya kayak pekerja itu banyak yang suka gesek-gesekin ini diangkat gitu kan, terus digesek-gesekin di tiang gitu kan. Termasuk saya pernah digitukan. Akhirnya dengan seperti itu, udah saya marahin lah mereka itu ketika briefing. Kalau itu tuh nggak boleh sebenarnya, bercanda boleh, tapi ada istilah yang kita kenal dengan horseplay namanya. Horseplay itu bercanda di tempat kerja. Saya sampaikan tuh di sana. Kalau misalnya kayak gitu, ternyata terjadi apa-apa sama, maaf ya, kemaluan yang orang yang digesek di tiang itu, siapa yang mau tanggung jawab? Saya bilang kayak gitu. Masalahnya mereka melakukan itu bukan hanya sesama mereka, tapi saya tim safety juga digitukan. Tantangannya luar biasa ya. Betul Pak. Bisa nggak saya artikan bahwa di kalangan pekerja pun sebenarnya tidak ingin K3 itu diterapkan? Betul Pak. Tapi semenjak saya kasih masukan seperti itu, ketika toolbox meeting, akhirnya mereka memahami kalau hal-hal semacam itu tidak boleh dilakukan di tempat kerja. Kemudian yang lain juga, wah kalau K3 ini Pak, bisa juga kita diajak berkelahi itu sama pekerja-pekerja yang ngeyel Pak. Itu pengalaman-pengalaman ini. Apa kira-kira sebabnya kenapa aturan-aturan K3 itu yang boleh dikatakan ditolak oleh pekerja? Apa karena memberatkan atau ada faktor lain? Bisa nggak diceritakan? Di satu sisi memang itu Pak, mungkin mereka merasa dengan misalnya menggunakan helm gitu kan, panas lah, rambutnya nggak ganteng lah gitu kan. Makanya saya dulu juga pernah belajar terkait dengan perilaku ya, behavior based safety. Jadi bagaimana budaya K3 itu diterapkan oleh pekerja. Ternyata pekerja itu kadang-kadang salah satu alasan kenapa mereka malas menggunakan helm, karena kalau pakai helm rambutnya yang ganteng tadi jadi rusak begitu dibuka. Terus adakah kegiatan-kegiatan K3 itu yang menyebabkan merepotkan mereka gitu? Apa contohnya? Oh iya, jadi contohnya ya, memang sih secara kalau kita lihat kalau kita membuat suatu program itu kadang-kadang memang sedikit merepotkan pekerja. Misalnya kita katakanlah pekerjaan penggalian. Penggalian kan misalnya kita harus wajibkan menggunakan helm. Sementara kita tidak menyediakan misalnya chain stripnya atau pengikat dagu. Betul. Nah, kalau orang lagi mencangkul itu tanpa pengikat itu kan bisa terjatuh. Tentu itu merepotkan mereka kan. Bolak-balik harus diambil. Kemudian kalau bekerja di ketinggian, mereka harus pakai helm yang nggak ada chain stripnya. Jadi menurut saya sebenarnya memang sedikit merepotkan mereka. Tapi jika kita lihat dampaknya, jika itu tidak dilakukan akan seperti apa, kan itu. Nah ini apa sesuai dengan tema kita. Kita memberi ruang yang sangat sempit, makanya di sini disebut sudut perubahan. Makanya di sudut ini ya. Sudut ini kita buat acara ini memang di sudut. Pasti sudut. Maksudnya apa? Dengan keterbatasan kita, dengan keterbatasan fasilitas yang ada, kira-kira Mas Reno tuh mau melakukan perubahan apa? Ya baik. Jadi kalau saya sendiri, karena saya sudah belajar K3 selama kuliah dan saya rasa K3 ini sudah mendarah daging lah di diri saya ini. Bahkan dampak positifnya juga saya menerapkan itu di kehidupan sehari-hari saya. Saya terus mengajak ya, menghimbau kepada semua rekan-rekan pekerja gitu kan, untuk terus mengutamakan keselamatan kerja. Tidak hanya di tempat kerja, tapi juga di rumah gitu. Di rumah perlu K3 juga? Oh tentu Pak. Gitu. Malah gimana contohnya? Di rumah misalnya ya, kalau misalnya kita lagi masak nih, lagi masak nih,
terus tiba-tiba kompornya meledup atau wajon itu keluar api. Nah, bagaimana cara memadamkan apinya? Itu kan perlu pengetahuan. Nah, disitulah pentingnya K3. Jadi di semua lini dia bisa masuk. Kalau orang sudah dibekali K3, misalnya di rumah dia kompornya meledup kah atau kebakar bocor, maka dia tidak akan panik menanggapi hal itu, santai saja karena sudah tahu caranya. K3 di rumah tangga ya. Betul. Menarik sekali. Kemudian juga kalau misalnya kita bepergian nih, misalnya kayak saya sampaikan, kalau saya seorang K3 itu harus menjadi role model. Bahkan saya perjalanan dari rumah ke masjid saya pakai helm, Pak. Kadang ditanya kenapa pakai helm, deket gitu kan. Cuman kita kan mempertimbangkan kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Betul. Nah, sekarang saya ingin lebih implementatif lagi. Apa gunanya kalau kita ada tamu, kita harus menyampaikan safety induction kepada mereka, atau apa sih sebenarnya tujuannya? Jadi untuk hal itu sebenarnya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Bahwasanya kita harus menjamin keselamatan setiap orang yang ada di tempat kerja, termasuk tamu. Dan di sana ada kewajiban perusahaan untuk menyampaikan potensi bahaya yang ada di perusahaan. Nah, itu sudah dianjurkan di undang-undang, maka sebagai bentuk implementasinya ya kita melakukan safety induction. Tentu tidak hanya sebagai formalitas ya. Jadi ketika memang ada keadaan darurat, mereka paham, oh ternyata alarm ini fungsinya lagi ada kebocoran gas atau lagi ada kebakaran, mereka harus dilakukan. Betul. Sepenting itu, Pak. Jadi kadang-kadang orang kan ngapain induction kan cuma formalitas. Padahal kalau kita mengulik esensi di balik itu semua itu luar biasa gitu. Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya K3 itu kalau kita bisa berlakukan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, itu akan sangat bagus kehidupan kita ya. Betul, Pak. Oke, Mas Reno, Pak. Waktu yang membatasi kita, nanti kita akan lebih dalam membahas tentang K3. Sukses untuk Mas Reno. Sukses juga untuk Bapak. Terima kasih, Pak. Sudah perubahan. Super, salam super. Salam super. Terima kasih, sahabat super. Tadi kita sudah mendengar apa yang dibahas oleh Mas Reno. Saya sengaja mengundang beliau ini sebagai generasi muda agar kita semua bisa sama-sama menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di Mahkota Group. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Super, sudut perubahan. Super, sudut perubahan. Langkah kecil hasilkan gelombang, bersama kita wujudkan masa depan lebih